Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, saudara-saudara tumpuan umat yang berbahagia, saudara-saudara, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar Jumat, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kaum muslimin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal iman dan takwa inilah yang nanti akan menolong kita minad dunya ilal akhirah, minas zulumati ilan nur. Selanjutnya, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan berbagai macam nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, serta nikmat bernabi kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mari sama-sama kita menyampaikan salawat salam kita ke hariban junjungan kita. Dialah satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang nanti di hari kiamat akan memberikan syafatul uzma kepada kita, membawa kita ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, dari Imam Baihaqi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, otomatis berpesan kepada kita semua. Kata Nabi, salasun munjiyat wa salasun muhlikat. Ada 3 hal yang menyelamatkan kita dan ada 3 hal yang menghancurkan kita. Fa'amal munjiyat, adapun yang menyelamatkan kita, yang pertama, fataqwallah bisirri wal alaniyah. Kemudian wal qawlu bil haqqi indar ridha wal ghadabi. Kemudian yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal fakri. 3 hal yang menyelamatkan kita. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Saudaraku, dimanapun kita berada, bahkan setiap hari Jumat, seminggu sekali, para khatib wajib menyampaikan pesan wasiat takwa, yang mana kalau wasiat takwa tidak disampaikan maka Jumatnya tidak sah. Saudara, sebegitu pentingnya wasiat takwa sampai-sampai menjadi satu rukun khutbah, satu kewajiban. Artinya bahwasanya kita selalu diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, baik dalam keadaan ramai maupun sembunyi-sembunyi. Mungkin di antara kita ada, mohon maaf, terkadang kita sering berbuat dosa dalam keadaan sembunyi-sembunyi, diam-diam, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Kemudian pun ada sebaliknya, ada orang yang terang-terangan
berani berbuat dosa kepada Allah, berjamaah beramai-ramai berbuat dosa, naudzubillah. Maka saudara, Nabi mengingatkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan ramai ataupun sepi ataupun sembunyi, baik sendiri, berdua, bertiga, berkelompok, berjamaah, tetap dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang atau suka, senang atau susah, kaya atau miskin, apapun keadaannya, Allah tidak memandang keadaan kita. Yang utama adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita diingatkan untuk senantiasa bersikap, berkata benar, indar ridho wal ghadabi, dalam keadaan kita senang atau dalam keadaan kondisi kita marah. Ketika kita senang, kita diharuskan berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata sesuai dengan norma-norma kebenaran. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Terkadang kita mungkin kebanyakan kita lepas kontrol. Ketika dalam keadaan jiwanya tenang, hatinya senang, bisa berkata yang benar, berkata yang lurus, berkata yang jujur. Namun dalam kondisi marah, terkadang hilang kendali, maka sesuatu bisa berubah. Yang tadinya harusnya benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Naudzubillah, hukum terbolak-balik. Maka Allah melalui Rasulnya mengingatkan kita untuk senantiasa berkata benar dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Kemudian yang ketiga, wal qasdu indar ridho wal qasdu indal gina wal fakri. Kita diharuskan untuk bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir. Jadi dalam kondisi apapun kita diharuskan bersikap yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, tidak tabzir ataupun tidak tasyrif. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan untuk makan saja, makan dan minum, kulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Untuk makan minum saja diharuskan dalam keadaan biasa saja, tidak berlebihan. Apalagi untuk hal yang lainnya, termasuk mungkin dalam seandainya kita menghambur-hamburkan harta kita, naudzubillah, maka diharuskan kita bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Kemudian selanjutnya wasalasun muhlikat. Nabi berpesan ada 3 hal yang menghancurkan kita. Yang pertama, pasuhun muta'un, bakhil yang terlalu berlebihan. Maka saudara, kondisi seseorang apapun kondisinya diharapkan untuk tetap dapat berinfak, untuk dapat bersedekah di dalam kondisi apapun, sehingga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang terlampau bakhil. Orang yang terlampau bakhil tidak mau berinfak, tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi walaupun hanya sedikit. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Amalan apapun termasuk berinfak. Andai kata kita tidak bisa berbuat yang banyak, maka jangan meninggalkan yang banyak atau yang sedikit. Saudara, terkadang kita sesuatu yang banyak, berinfak diharapkan banyak dan ikhlas. Namun karena keadaan akhirnya yang banyak tidak, yang sedikit pun tidak. Naudzubillah. Maka saudara, Nabi menganjurkan kita tetap berbagi
berempati, bersedekah, berinfak, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya secuil. Namun yang terpenting adalah kita istiqomah, istimroriyah, istiqomah, konsisten terus menerus. Katakan kita setiap hari tidak mampu berinfak yang banyak, sehari kita berinfak bersedekah 5.000 rupiah, maka enggak apa-apa 5.000 asal konsisten setiap hari sepanjang waktu. Kemudian wahawaun muttabaun. Hal kedua yang menghancurkan kita adalah hawaun muttabaun, hawa nafsu yang selalu diikuti. Maka saudara, hawa nafsu, pan-nafsu ahbasu min sab'ina syaitonan. Maka hawa nafsu itu lebih kejam, lebih keji daripada 70 syaitan. Mungkin di antara kita ada yang tidak mampu mengalahkan, menyingkirkan syaitan. Bagaimana dengan hawa nafsu? Pun sebaliknya ada orang yang mampu menyingkirkan, mengalahkan gangguan syaitan. Tapi ada yang lebih besar dari hal itu, yakni hawa nafsu kita. Saudara, hawa nafsu yang dituruti akan membawa kita kepada jurang kehancuran, jurang kemudaratan. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Seseorang bangga dengan keadaan dirinya, seseorang bangga dengan pencapaian dirinya, seseorang bangga dengan apa yang telah dimiliki. Maka itu akan membuat dirinya menjadi angkuh, dirinya menjadi sombong, dan dirinya menjadi berlebihan. Apapun yang kita miliki bukan semata-mata karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kedudukan, karena jabatan kita, tapi semua itu karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, kemudian kita berdoa, tapi ujung-ujungnya semua yang kita dapat hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh berperilaku angkuh, sombong terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Maka semua itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang mulia, inilah 3 hal yang menyelamatkan kita dan 3 hal yang menghancurkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita terhadap 3 hal yang menyelamatkan. Semoga Allah berkenan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakannya. Dan terhadap 3 hal yang menghancurkan, semoga Allah berkenan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjauhkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا أميما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عزيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا كافر الذنوبات والخطيئات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة